Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3. Di pertemuan kali ini kami akan membahas mengenai perilaku dalam organisasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Adinda Arfisya NIM 011, kemudian rekan saya Feni Hoiril Amala NIM 015, kemudian Elvira Minati Wahyuning NIM 017. Keselarasan tujuan. Tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah memastikan sejauh mungkin tingkat goal congruence yang tinggi. Goal congruence merupakan keselarasan tujuan yang memiliki arti bahwa tindakan-tindakan individu yang dilakukan untuk meraih tujuan pribadi juga akan membantu untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi, perilaku manusia dan tingkat pencapaian keselarasan tujuan dipengaruhi oleh sistem informal maupun formal. Sistem pengendalian yang bersifat formal merupakan sistem yang dibentuk oleh organisasi yang memiliki ketentuan dan aturan tertentu, seperti perencanaan strategis, penyusunan anggaran, dan pelaporan. Sedangkan aspek informal, contohnya adalah etos kerja, gaya manajemen, dan budaya suatu organisasi. Kemudian, untuk faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan, itu terdiri dari faktor eksternal dan internal. Jadi, faktor internal itu sendiri ada dari faktor budaya, gaya manajemen, organisasi informal, dan juga persepsi dan komunikasi. Jadi, kita akan bahas yang pertama adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal dalam hal ini adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Norma tersebut mencakup etos kerja yang diwujudkan melalui loyalitas pegawai, keuletan, semangat, dan kebanggaan yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas. Kemudian yang kedua adalah faktor internal, yaitu yang pertama budaya. Budaya meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang secara implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Budaya dalam perusahaan dipengaruhi oleh kualitas personalitas dan kebijakan CEO, serta personalitas dan kebijakan para manajer. Kemudian ada gaya manajemen. Jadi ada 3 jenis gaya menurut Masciariello, yaitu yang pertama, internal control style. Jadi, masing-masing individu mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda dan partisipatif. Kemudian yang kedua ada external control style. Jadi, tindakan ditentukan oleh pihak lain atau pemimpin dan otoriter. Kemudian ada mixed control style, partisipatif dan terarah. Kemudian ada organisasi informal. Jadi pada kenyataannya, proses pengendalian manajemen tidak dapat berjalan dengan baik apabila organisasi atau perusahaan tidak paham dan mengenali arti penting dari hubungan dalam organisasi yang bersifat informal. Kemudian persepsi dan komunikasi. Jadi para manajer itu harus mengetahui tujuan dan tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka menyerap informasi dari berbagai jalur, baik formal maupun jalur informal. Kemudian sistem pengendalian formal. Jadi aturan-aturan. Jadi aturan diartikan sebagai seperangkat tulisan yang memuat jenis instruksi dan pengendalian, batasan yang memuat segala macam aturan atau perintah yang harus ditaati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan. Ada jenis-jenis aturan. Jadi berikut merupakan 4 jenis aturan, yaitu yang pertama pengendalian fisik, kemudian manual, pengamanan sistem, dan juga sistem pengendalian tugas. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis aturan. Jenis-jenis aturan yang pertama yaitu ada pengendalian fisik. Pengendalian fisik merupakan ketentuan agar fisik organisasi terjaga dan dapat dilakukan dengan adanya penjaga keamanan, gudang yang terkunci, ruangan mesin password komputer, CCTV, dan lain-lain. Jenis aturan yang kedua yaitu ada manual, merupakan aturan yang jauh lebih rinci dan biasanya merupakan petunjuk
untuk melaksanakan sesuatu. Contohnya adalah panduan menjalankan mesin, panduan untuk meminta fasilitas bagi organisasi. Jenis yang ketiga yaitu ada pengamanan sistem. Pengamanan sistem berbagai bentuk pengamanan secara sistematis dirancang untuk menjamin arus informasi yang mengalir melalui sistem, bersifat akurat, dan untuk mencegah kesalahan atau kecurangan. Jenis aturan yang keempat yaitu sistem pengendalian tugas. Sistem pengendalian tugas merupakan proses untuk menjamin bahwa tugas-tugas tertentu dijalankan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada proses kendali secara formal. Rangkaian proses pengendalian manajemen secara formal dimulai dengan perencanaan strategis yang akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi dengan menggunakan seluruh informasi yang tersedia. Perencanaan strategis memuat program yang akan dipilih untuk mengimplementasikan tujuan. Perencanaan strategis tersebut kemudian dikonversi menjadi anggaran tahunan yang fokus pada pendapatan dan belanja yang direncanakan untuk masing-masing pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab menjalankan operasi-operasi yang ditugaskan dan hasilnya kemudian dinilai dan dilaporkan. Hasil aktual kemudian dibandingkan dengan rencana yang tercantum dalam anggaran untuk menentukan apakah kinerja memuaskan atau tidak. Struktur organisasi dikelompokkan dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu ada struktur fungsional, adalah setiap manajer bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi seperti produksi atau pemasaran. 2. Struktur unit bisnis, yaitu setiap manajer bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas dari masing-masing unit, dan unit bisnis merupakan bagian yang semi-independen dari perusahaan. 3. Struktur matriks. Unit-unit fungsional memiliki tanggung jawab secara ganda. Struktur fungsional. Struktur fungsional membagi tugas sesuai keahlian atau fungsi masing-masing dan manajer bertugas terhadap tugas yang diberikan. Organisasi fungsional biasanya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan satu jenis produk. Karena bagian produksi dipisahkan dengan pemasaran dan setiap bagian memiliki keahlian masing-masing. Keuntungan dari struktur fungsional ini adalah efisiensi. Selain itu, kegiatan yang sama dalam organisasi disatukan sehingga lebih efektif. Kelemahan dari struktur organisasi fungsional yaitu sulit mengukur efektivitas masing-masing fungsi. Kemudian, masalah antar fungsi hanya bisa diselesaikan oleh pusat. 3. Tidak sesuai bagi organisasi yang melakukan diversifikasi atau produk pasar yang beragam. 4. Tidak ada cara yang tepat untuk perencanaan kerja masing-masing fungsi yang terpisah pada level bawah suatu organisasi. 5. Dalam organisasi fungsional perencanaan dibuat oleh pimpinan puncak karena diperlukan suatu koordinasi dari masing-masing fungsi yang mengkontribusikan output lainnya. Yang terakhir yaitu kesulitan untuk melakukan perencanaan dan koordinasi. Ada struktur unit bisnis. Struktur unit bisnis dirancang untuk mengatasi kelemahan pada struktur organisasi fungsional. Organisasi unit bisnis atau juga disebut divisi bertanggung jawab atas seluruh fungsi yang ada dalam produksi dan pemasaran sebuah produk. Unit bisnis tersebut bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan dan koordinasi kerja dari berbagai fungsi yang terpisah. Kinerja unit bisnis diukur dengan profitabilitas dan unit bisnis itu. Meskipun manajemen unit bisnis menjalankan wewenang yang sangat luas terhadap unit-unitnya, kantor pusat tetap memiliki sejumlah hak prerogatif atau hak istimewa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Keuntungan struktur organisasi unit bisnis. Yang pertama, menjadi sarana pelatihan bagi manajemen secara umum. Yang kedua, dapat membuat keputusan yang lebih baik dibanding keputusan kantor pusat karena lebih dekat dengan pasar dari produknya dibandingkan dengan kantor pusat. Yang ketiga, dapat memberikan reaksi yang cepat terhadap ancaman-ancaman atau peluang baru. Sedangkan kelemahan struktur organisasi unit bisnis, yang pertama, masing-masing staf unit bisnis mungkin menduplikasi sejumlah pekerjaan yang pada organisasi fungsional dikerjakan di kantor pusat. Yang kedua, kesulitan mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk memimpin setiap unit bisnis. Yang ketiga, konflik antar bisnis dan kurangnya kerjasama.
Berikut merupakan struktur organisasi matriks. Organisasi matriks disebut juga organisasi manajemen proyek, yaitu organisasi di mana pengguna struktur organisasi menunjukkan di mana para spesialis yang mempunyai keterampilan di masing-masing bagian dari kegiatan perusahaan dikumpulkan menjadi satu untuk mengerjakan suatu proyek yang harus diselesaikan. Struktur organisasi matriks membentuk beberapa fungsi organisasi yang bertanggung jawab untuk membantu beberapa unit bisnis yang dilakukan, sehingga dapat memanfaatkan efisiensi setiap fungsi organisasi dan keputusan unit bisnis dapat dilakukan dengan cepat dan sesuai. Fungsi controller. Controller merupakan orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen. Fungsi dan peran controller meliputi: yang pertama, merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. Yang kedua, menyiapkan pernyataan keuangan dan laporan keuangan pada pemegang saham dan pihak eksternal. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasikan laporan tersebut untuk para manajer, menganalisis program dan proposal anggaran dari berbagai segmen perusahaan, serta mengkonsolidasikannya ke dalam anggaran tahunan secara keseluruhan. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal dan mencatat prosedur-prosedur pengendalian untuk menjamin validitas informasi, menetapkan pengamanan yang memadai terhadap pencurian dan kecurangan, serta menjalankan audit operasional. Yang kelima, mengembangkan personel dalam organisasi pengendalian dan berpartisipasi dalam pendidikan personal manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pengendalian. Relasi kejajaran. Controller tidak membuat ataupun mendorong pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Tanggung jawab untuk menjalankan pengendalian berasal dari CEO, lalu turun ke bawah melalui jalur organisasi. Controller memainkan peran dalam mempersiapkan rencana strategis dan anggaran serta melakukan penelitian atas laporan kinerja, seperti layaknya manajer, namun keputusan controller dapat dibatalkan oleh jajaran manajer. Controller unit bisnis. Para controller unit bisnis memiliki tanggung jawab pada kedua belah pihak. Pihak pertama ialah para controller korporat, yaitu pihak yang memegang tanggung jawab operasi sistem pengendalian secara keseluruhan. Sedangkan pihak kedua ialah para manajer di unit di mana controller tersebut berada yang merupakan pihak kepada siapa mereka memberi bantuan. Berikut adalah hubungan alternatif controller. Pada hubungan garis putus-putus, manajer unit bisnis merupakan atasan langsung controller unit bisnis dan memiliki wewenang dalam mempekerjakan, melatih, memindahkan, memberikan kompensasi, mempromosikan, dan memecat para controller di unit yang bersangkutan. Namun, keputusan tersebut jarang dibuat tanpa masukan dari controller korporat. Masalah dari hubungan ini dimungkinkan controller unit bisnis tidak akan memberikan laporan yang objektif mengenai anggaran dan kinerja pada manajer senior. Pada hubungan garis penuh, controller unit bisnis memberikan laporan secara langsung pada controller korporat sebagai atasan mereka. Masalah dari hubungan ini dimungkinkan manajer unit bisnis menganggap dan memperlakukan controller unit bisnis sebagai seorang mata-mata dari kantor pusat dan bukan sebagai mitra kerja. Diharapkan para controller tidak mentolerir atau terlibat dalam memberikan informasi yang menyesatkan ataupun menyembunyikan informasi yang tidak menyenangkan. Etika yang terkandung dalam proses tanggung jawab tidak akan memberikan toleransi terhadap praktik seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.